Tapi jangan takut lah gitu. Wah, berat lah ini Ustaz, bagaimana begitu? Ya enggak, ini bukan soal berat. Inilah kata-kata na'budu itu. Itu artinya Abdullah. Itu ya, kata sama kan? Na'budu itu perbuatannya. Orangnya namanya Abdullah. Ada nama Abdullah sini? Nggak ada. Ya. Jadi tapi ini bukan nama juga. Nanti supaya dia enak bikin namanya Abdullah, udah selesai. Oh, dia hamba Allah. Itu masih nama. Iya. Dia Abdullah. Abdullah itu apa sih gitu? Bagaimana kriterianya? Abdullah itu artinya hamba Allah. Siapa hamba Allah itu? Pertanyaannya, kriterianya apa? Hamba Allah itu baru dia dinamakan hamba Allah kalau dia berhasil atau kalau dia tidak menjadi Abdul Butun bin Abdul Fulus. Tahu itu artinya? Butun apa artinya? Button. Iya, bahasa Inggrisnya ada tuh button kan? Button. Perut. Abdul Butun itu artinya hamba si perut bin Abdul Fulus, hamba si uang. Bisa kita lepas dari situ. Payah lah Ustaz. Nah, berat lah. Artinya kita selalu dikendalikan oleh butun and fulus. Jadi arah hidup kita ini semua itu yang membelokkan kita ke kiri, membelokkan kita ke kanan, atau membuat kita jalan. Abdul Butun bin Abdul Fulus. Jadi kalau orang masih, inilah kriterianya, dia tidak masuk kepada Abdullah. Kalau masih butuh itu ya? Bukan masih butuh. Butuh sih nggak apa-apa. Jangan sampai dikontrol oleh kepentingan perut itu. Ya, Abdul Butun bin Abdul Fulus, bin lagi. Ya kan? Kita harus menjadi Abdullah, hamba dari Allah. Kita udah mulai ngeri nih pengajian. Wah, ya ini apa? Ini apa? Sebenarnya sederhana aja, karena itu komitmen yang kita katakan setiap kita sholat. Ihdinas siratal mustaqim belum, nanti dulu, belum selesai. Baru di sini dulu, komitmennya dulu diperbaiki. Sekarang ini persoalan kita adalah, yang paling payah kita sekarang ini adalah kita sebagai manusia selalu memilih menjadi hamba orang lain ketimbang hamba Allah. Contohnya banyak sekali lah. Banyak sekali dari kita itu yang lebih suka mengetengahkan atau mengedepankan kebutuhan yang bersifat duniawi, ya kan? Dalam hidup ini, hadirin yang berbahagia, menjadi hamba Allah itu adalah sebuah keuntungan. Ini yang perlu kita sadari. Ya. Banyak orang takut mendengar pengajian, takut membaca Al-Quran, takut masuk musola, segan, sungkan, karena mereka pikir menjadi hamba Allah itu banyak ruginya. Lebih untung kalau melakukan transaksi bisnis. Tanyalah sama diri kita. Itu yang selalu menghantui pikiran kita. Kenapa orang malas membaca Al-Quran? Kenapa orang malas mendengar pengajian? Jumlah yang mengaji juga sedikit, makin lama makin ciut, orangnya itu aja.
Ya, karena itu tadi orang berpikir menjadi Abdullah itu sulit, nggak enak gitu loh. Ya tidak ada untungnya. Kalaupun ada sedikit lah untungnya gitu kan. Ya capek. Nah, tetapi sebenarnya kalau orang mengerti komitmen itu dibuat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa menjadi hamba Allah itu sangat penting, karena kita sudah pertama kali sudah kita bilang, dia adalah Rabbul Alamin, kemudian dia adalah Malik Yaumiddin. Itu yang paling penting, kesadaran itu dulu, baru kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa kita perlu, mungkin dalam beberapa kajian saya mungkin pernah saya katakan kepada kita, siapa sebenarnya yang perlu berteman dengan Allah? Cobalah bayangkan itu. Allah yang maha sempurna, Allah yang maha kaya, Allah yang maha agung, Allah yang kita akui sebagai Rabbul Alamin itu selalu menawarkan kepada kita sebuah persahabatan. Dan persahabatan itu sifatnya personal. Jadi bersahabat dengan Allah itu satu-satu. Tidak bisa bareng-bareng. Iya. Berjemaah ini sekedarnya saja. Kita sedang berjamaah untuk urusan dunia. Tapi untuk persahabatan, keakraban kita kepada Allah, kita sendiri-sendiri. Allah jamin itu loh. Kalau kamu berteman dengan aku jamin hidupmu. Aku akan lindungi kamu. Keselamatan dunia akhirat terjamin. Tapi itu kan garansi dari Allah. Itu gak tanggung-tanggung itu. Kalau komitmennya iyyaka na'budu betul-betul. Nah bahkan, ya ini yang paling luar biasa kalau mau. Kenapa kita harus menjadi Abdullah? Kenapa tidak Abdul Nafsik? Kenapa tidak menjadi hamba diri sendiri? Karena ternyata diri kita sendiri pun tak bisa dipercaya. Ya, pertanyaan saya lah dulu, siapa yang sering nipu kita? Siapa yang membuat kita masuk neraka? Diri kita sendiri kan? Tengok di kaca nanti, kalau Anda bercermin, tubuh kita inilah yang sering menipu kita. Tubuh kita ini yang sering menyeret kita melakukan perbuatan maksiat. Ganteng kali pun awak tengok di kaca cermin, orang yang ganteng itu justru dirinya itulah yang membuat dia jadi. Kalau dia perempuan bisa jadi call girl. Kalau dia laki-laki, kalau dia tampan, dia bisa menjadi call man atau call boy, sama saja. Jadi ini bukan, itu yang paling penting kita sadari. Ini bukan kita. Yang kita itu di dalam ruh. Karena itu ruh itu harus menjadi hamba Allah. Itu sebabnya tadi ketika kita sholat, mana bagian terpenting dari diri kita? Wajah kan? Wajah dan kening. Ini bagian terpenting dari orang. Ekspresinya mau marah, mau jengkel, mau senang, semua dapat dilihat dari wajah. Tapi orang yang Abdullah tadi, dia meletakkan wajahnya yang paling mulia itu ke bawah. Diletakkannya ke bawah. Untuk apa? Untuk mengontrol diri kita. Jangan sombong. Kita kan kalau udah kan tegak kepala gini, apalagi kalau udah tahu kantongnya tebal kan. Kalau kantongnya nggak tebal baru kasih duduk sedikit ya. Begitu kantongnya tebal, posisi tinggi udah ada dibusungkan, kepala kalau bisa gini deh. Naik. Tapi ketika kalau orang dia itu beriman, orang sholat, dia akan
disuruh Allah letakkan wajahmu